Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada. Semoga saja Allah senantiasa memberi kita kesehatan, kebugaran, serta kebahagiaan kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, insya Allah hari ini kita akan berbicara tentang suhu, kalor, dan proses perpindahan kalor yang menyebabkan perubahan pada wujud benda. Nah, sebelum kita mulai, yuk subscribe dulu channel ini agar saya senang dan Anda pun tenang. Terima kasih. Nah, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, sebenarnya apa sih sebenarnya suhu itu? Suhu yang memiliki satuan yang disebut dengan Kelvin adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, untuk mengukur suhu, mereka cenderung menggunakan indera peraba. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer sebagai alat untuk mengukur suhu dengan pengukuran yang lebih valid. Nah, teman-teman sekalian, yang selanjutnya adalah kalor. Nah, sebenarnya apa sih kalor itu? Kalor yang mempunyai satuan yang disebut dengan joule adalah bentuk energi yang bergerak dari suatu benda pada suhu tinggi ke benda pada suhu lebih rendah jika kedua benda tersebut saling bersentuhan. Nah, kalau suhu mempunyai alat ukur yang dinamakan dengan termometer, maka kalor juga mempunyai alat ukur untuk mengukur jumlah panas yang disebut dengan kalorimeter. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui tentang suhu dan kalor, lalu bagaimana sih proses perpindahan kalor pada suatu zat yang menyebabkan perubahan wujud? Nah, dalam bagian ini, perpindahan kalor itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan yang kedua ialah, jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Nah, bagaimana sih contohnya? Yuk, lihat video berikut. Audio Jungle. A few moments later. Nah, teman-teman sekalian, video tadi merupakan contoh dari poin pertama, yaitu jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Teman-teman sekalian, video tadi merupakan salah satu contoh dari proses perubahan wujud yang disebut dengan penguapan, yang dimana air membutuhkan panas atau kalor untuk berubah menjadi uap, dan tentu otomatis suhu pada air tersebut akan menjadi naik atau menjadi panas, sehingga merubah wujud air menjadi uap. One eternity later.
Nah, teman-teman sekalian, video tadi merupakan contoh dari poin yang kedua, yaitu jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Teman-teman sekalian, video tadi merupakan salah satu contoh dari proses perubahan wujud yang disebut dengan pembekuan, yang dimana air melepaskan kalornya ketika air tersebut dimasukkan ke dalam lamber es untuk merubah air menjadi es atau beku. Nah, tentu secara otomatis suhu pada air tersebut akan menjadi turun atau menjadi dingin sehingga merubah wujud air menjadi beku. Nah, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, mungkin cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Dan tentu tak ada kalimat yang paling pantas keluar dari lisan-lisan kami kecuali Alhamdulillahirrabbilalamin, karena berkat darinya lah kami bisa mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan video kami ini. Dan tentu tak lupa pula kami memohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam video kami, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya manusia memang tempatnya segala khilaf dan kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.